Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sebelum laporan keuangan Formula E tuntas, Anies Baswedan tampaknya akan diganggu terus. Tidurnya akan dibuat tidak nyenyak sebelum dia bisa menemukan jalan keluar untuk mempertanggungjawabkan kekacauan Formula E. Dan ini terjadi karena ada PSI. Partai progresif ini masih terus bertanya soal mana laporan keuangan Formula E, mana. Dan itu memang layak dilakukan. Saya termasuk orang yang percaya acara itu rugi besar. Nggak mungkin untung lah. Tapi itu hitung-hitungan yang didasarkan pada pemberitaan media. Bukan karena ada laporan keuangan yang valid. Dan itulah yang terus dikejar PSI, partai yang pasti setengah mati dibenci Anies dan kawan-kawannya. Kini PSI mengajukan permintaan itu pada pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Heru yang saya juga yakin dibenci Anies Gang datang ke fraksi-fraksi DPRD. Salah satunya ya ke PSI. Dalam pertemuan itulah Heru diminta menjelaskan duduk perkara dana Formula E yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Heru juga diminta mengevaluasi Formula E tahun ini untuk kemudian menjaga agar kalau ajang balap internasional itu harus diadakan kembali tahun depan, acara itu tidak akan membebani rakyat. Anggota Dewan asal PSI, Idris Ahmad, bilang penjelasan Heru itu diperlukan, mengingat sampai sekarang Pemprov DKI maupun Jakpro belum pernah secara terbuka merilis laporan keuangan Formula E. Bayangkan, sudah 6 bulan berlalu sejak acara itu diselenggarakan, laporan keuangan belum juga dikeluarkan. Acara ini mahal sekali biayanya. Untuk komitmen fee saja, Pemprov sudah mengeluarkan 650 miliar rupiah. Belum biaya penyelenggaraannya. Jadi memang harus ada pertanggungjawaban. Menurut Idris, Formula E adalah salah satu program Anies yang sejak awal dikawal PSI. Jadi karena sampai akhir masa jabatannya, Anies cuma bisa bungkam, kini PSI terpaksa harus meminta Heru yang memberi penjelasan. Ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, juga mempersoalkan belum juganya Jakpro memberikan laporan kepada DPRD. Menurut Ara, pertanggungjawaban itu penting agar Pemprov DKI dapat mengambil keputusan terkait pelaksanaan Formula E pada 2023 dan 2024. Apa yang dikatakan Ara ini ada kaitannya dengan komitmen yang pernah disepakati Anies bahwa Formula E di Jakarta akan dijalankan selama 3 tahun berturut-turut dari 2022 sampai 2024. Pada awalnya, Pemprov DKI sudah menyepakati perjanjian dengan Federasi Otomotif Internasional atau FIA untuk menyelenggarakan balap Formula E selama 5 tahun berturut-turut dari 2020 sampai 2024. Tapi karena pandemi COVID, pada 2020 dan 2021 acara tidak terlaksana. Pemprov kemudian menyepakati kesepakatan baru yang mengubah masa 5 tahun menjadi 3 tahun dari 2022 sampai 2024. Anies mengeluarkan peraturan yang menyatakan Jakpro akan menjalankan acara itu selama 3 tahun berturut-turut. Dalam pergub tersebut dikatakan bahwa sumber pendanaan acara tersebut akan sepenuhnya datang dari pihak swasta. Tidak ada lagi penyertaan modal daerah atau PMD di dalamnya. Jadi soal masih harus dilaksanakan Formula E di 2 tahun berikut ini adalah persoalan serius. Dan kita harus ingat, seperti yang tadi saya katakan, Pemprov sudah membayar komitmen fee ke FIA 650 miliar rupiah. Itu pun masih kurang bayar katanya, 90 miliar rupiah. Sebenarnya Anies tidak diizinkan melakukan komitmen yang penerapan programnya melampaui masa jabatannya. Namun ya namanya Anies, aturan semendasar itu pun dilanggarnya. Kini yang harus menanggung akibat semua itu ya Pemprov DKI. Masih ada kewajiban untuk menjalankan Formula E selama 2 tahun berturut-turut. Kalau secara sepihak acara itu dibatalkan, komitmen fee yang sudah dibayarkan tidak akan dikembalikan. Jadi posisi Pemprov DKI sebenarnya dilematis. Karena itulah sebuah laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan diperlukan. Jakpro sebagai pihak penyelenggara bukannya tidak pernah memberikan laporan keuangan. Pada 3 November lalu, Jakpro pernah menyampaikan laporan keuangan Formula E pada Badan Anggaran DPRD DKI. Jakpro bahkan mengaku memperoleh laba bersih sebesar 6,41 miliar rupiah. Namun masalahnya laporan keuangan itu bukan versi final dan belum diaudit.
Menurut Jakpro, laporan yang dipresentasikan adalah versi 30 September 2022. Ini kan lucu. Jakpro sebenarnya bisa meminta auditor independen memeriksa laporan keuangan tersebut di dalam tenggang waktu antara 30 September sampai 3 November. Tapi itu tidak dilakukan. Akibatnya, sampai sekarang laporan keuangan yang sudah teraudit belum juga ada. Masyarakat pokoknya harus menerima saja keterangan bahwa acara itu membawa keuntungan 6,41 miliar rupiah. Di sisi lain, laporan keuangan yang disiapkan Jakpro hanya yang terkait dengan penyelenggaraan acara. Artinya, biaya penyelenggaraan berapa? Ada pembangunan sirkuit, promosi, pemasaran, percetakan tiket, fee, hotel, dan seterusnya dibandingkan dengan berapa pemasukan, hasil penjualan tiket, iklan, sponsor, pemasukan, dan lain-lain. Jakpro tidak berurusan dengan komitmen fee yang 650 miliar itu. Penjelasan tentang komitmen fee harus dikejar ke Anies. Heru Budi sendiri sudah mempersilahkan Jakpro kembali menggelar Formula E dalam 2 tahun ke depan ini. Hanya saja Heru Budi mengingatkan untuk ke depan ini tak akan ada lagi anggaran pembangunan daerah dilibatkan. Formula E harus sepenuhnya dilakukan dengan skema bisnis yang ketat. Kini kita tunggu saja pertanggungjawaban Jakpro maupun Anies. Harus ada pertanggungjawaban apa manfaat bagi Jakarta sesudah rakyat mengeluarkan dana ratusan miliar itu. Kita harus dukung terus PSI untuk mengganggu Anies. Jangan biarkan Anies meninggalkan gelanggang tanpa harus bertanggung jawab atas persoalan yang dia tinggalkan. Anies boleh saja menjadi calon presiden, tapi pertama-tama dia harus bertanggung jawab atas sampah dan piring kotor yang sudah dia buat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.